Lihat record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Malaswadi. Pada pertemuan kali ini, saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia serta penyelesaian perceraian berdasarkan hukum perdata internasional. Sebelum saya menjelaskan, mata kuliah ini adalah mata kuliah hukum perdata internasional yang diampu atau diajar oleh dosen Ogiana Hafiz Juanda SH, LMM, CLA, CPRB, CML, CMI, CMLC, dan itu merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional itu sendiri. Pada pada kali ini saya akan memaparkan tentang kedudukan Hukum Perdata Internasional dalam hukum Indonesia. Hukum perdata internasional bukan merupakan bidang hukum baru. Adanya hukum perdata internasional adalah karena ada hubungan hukum yang terdapat unsur asing. Ini merupakan hal yang membedakan antara hukum perdata biasa dan hukum perdata internasional. Perbedaan itu terlihat dari unsur asing tersebut. Seperti contoh, ketika seorang melakukan perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, itulah terkait dalam hubungan antara subjek hukum tersebut menimbulkan atau menjadikan unsur asing dalam perikatan perkawinan mereka. Dan itulah yang membedakan, karena mereka melakukan perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Unsur asing tersebut terlihat dari kedudukan subjek hukum mereka dan tempat mereka tinggal. Dan hukum perdata biasa itu mengatur tentang hukum atau hubungan hukum yang berada di ketentuan negaranya sendiri, seperti contoh Indonesia. Secara umum, aturan perdata internasional diatur dalam Agreement Bepalingan. Aturan ini yang menjadikan suatu hukum atau hukum perdata internasional diatur secara berbeda di aturan tersebut. Selanjutnya, dalam kedudukannya di tatanan hukum Indonesia, hukum perdata internasional tidak mempunyai suatu kodifikasi. Kodifikasi di sini merupakan aturan atau kitab yang menjadi ketentuan tentang hukum perdata internasional diatur. Tetapi, ketentuan hukum perdata internasional terbagi di macam-macam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Seperti di dalam Berkeley Code Book, yang atau biasa kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Code Book Van Handel, atau yang biasa kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Kepailitan, RV, Undang-Undang Perkawinan, dan itulah yang mengatur atau yang melengkapi suatu aturan hukum perdata internasional. Undang-Undang Perkawinan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selanjutnya, perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia dalam pandangan hukum perdata internasional. Di materi ini, perkawinan berbeda kewarganegaraan ini bisa disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran terdiri dari dua kata, yaitu perkawinan dan campuran. Perkawinan yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Dalam pendapatnya, para tokoh terdapat kalimat yang penting atau yang mewakilkan tentang perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan suatu keluarga dan mengikat antara satu dengan yang lainnya. Dan di dalam Islam, perkawinan bukan sebuah ikatan keperdatan saja, melainkan hubungan antara pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan di atas meja perkawinan dengan ikatan ijab kabul.
Campuran adalah suatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi peranakan. Di sini, di dalam kurungnya terdapat bukan keturunan asli. Keturunan ini merupakan hal ini yang menjadikan perbedaan antara orang yang menikah di dalam suatu negaranya dan yang melakukan pernikahan berbeda negara. Contohnya yang seperti saya telah jelaskan tadi, antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan mereka akan melakukan perkawinan dan menghasilkan eee, anak atau, tali hubungan yang menghasilkan suatu keturunan yang membedakan antara warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dan itulah yang membedakan keturunannya dan hubungan hukumnya. Kemudian, hukum perdata internasional dalam masalah perkawinan campuran sah karena perkawinan internasional termasuk di dalamnya. Perkawinan internasional dilangsungkan oleh orang-orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Hal ini berbeda juga, perkawinan dilakukan di luar negeri dan kalau kembali ke Indonesia akan tunduk di bawah hukum yang berbeda. Sistem hukum ini berbeda karena setiap negara memiliki kedudukan atau tatanan hukum di setiap negaranya. Ketika seorang melakukan perkawinan, mereka akan membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut bisa kita kenal dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah dibuat sebelum melakukan perkawinan. Kan tapi di Indonesia dilengkapi dengan satu aturan dari suatu instansi Mahkamah Agung yang mengatur bahwasannya perjanjian perkawinan tetap sah apabila dilakukan setelah melakukan ijab kabul karena atau setelah melakukan perkawinan. Karena aturan tersebut mengikat antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Biasanya di dalam suatu perjanjian pernikah, mereka akan mengatur tentang harta bersama, akan mengatur tentang hak asuh, dan akan mengatur tentang tatanan kehidupan di dalam rumah tangga. Dan di sini juga terdapat kalimat tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Apabila suatu pasangan kawin melakukan perjanjian pernikah atau perjanjian kawin, mereka akan tunduk kepada aturan yang telah mereka berbuat atau yang mereka buat. Ketika dia melangsungkan perkawinan berbeda negara, mereka akan menyantumkan apabila terjadi suatu saat perceraian, mereka akan menyelesaikan di aturan hukum yang telah mereka cantumkan. Mungkin di dalam pasalnya ada terdapat kalimat apabila terjadi perceraian, maka akan melakukan perceraian di dalam Indonesia, contohnya di pengadilan negeri untuk yang berbeda kewarganegaraan, untuk yang beragama Kristen, mohon maaf, dan untuk yang agama Islam akan melakukan perceraian di pengadilan agama, seperti itu. Untuk selanjutnya, perceraian dalam masalah perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia dan pandangan hukum perdata internasional. Persoalan perceraian dalam pandangan hukum perdata internasional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perceraian warga negara Indonesia di luar negeri, perceraian warga negara asing di Indonesia, persoalan yuridiksi dalam perkara perceraian, dan yang terakhir, pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri. Ini adalah beberapa pandangan hukum perdata internasional dalam masalah perkawinan dan perceraian. Selanjutnya, perceraian dari warga negara Indonesia berada di luar negeri harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum nasionalitasnya. Seperti yang tadi setelah saya jelaskan, ketika orang melakukan perkawinan, mereka akan membuat satu perjanjian yang bisa kita kenal dengan perjanjian kawin, dan mereka tunduk terhadap hukum yang telah mereka buat di dalam hukum perdata. Terdapat sebuah asas dalam perjanjian yang bisa kita kenal dengan asas facta sunt servanda. Ketika suatu perjanjian telah dibuat, maka mereka yang mengikat dirinya harus tunduk kepada perjanjian yang dibuat, karena perjanjian itu mengikat layaknya undang-undang, dan mereka harus tunduk kepada hukum yang telah mereka buat itu sendiri. Untuk selanjutnya, dalam materi ini saya akan memaparkan kasus mengenai perkawinan campuran dengan perceraian yang ada di Indonesia. Sepasang suami istri warga negara RRC
Republik Rakyat Cina mendalilkan dalam perkara perceraiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasionalnya. Dalam hukum nasional dikenal adanya perceraian diperoleh berdasarkan persetujuan bersama. Di dalam ini ditegaskan persetujuan bersama. Persetujuan itu tertuang di dalam suatu perjanjian kawin, dan itulah yang membedakan antara perkawinan yang tidak melakukan perjanjian kawin dan yang tidak membuat perjanjian kawin. Kalau ditanya kepada saya terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan, lebih baik dibuat perjanjian kawin apabila terjadi suatu masalah seperti masalah harta, masalah anak, dan masalah keluarga sejenisnya, maka di dalam aturan tersebut telah tertuang secara jelas dan terbagi atas persetujuan bersama. Apalagi kalau orang yang melakukan perkawinan adalah orang warga negara asing, maka secara jelas harus dibuat suatu aturan apabila mereka melakukan perkawinan. Hal ini bukan untuk tidak ingin melakukan perceraian, akan tetapi ini merupakan solusi apabila terjadi suatu sengketa atau suatu masalah dalam hubungan keluarga. Karena suatu aturan harus ditaati dan diikuti secara bersama-sama. Dan persetujuan ini merupakan suatu unsur yang harus ditaati ketika mereka menjalankan hubungan rumah tangga. Selanjutnya, pengadilan menganggap bahwa perceraian adalah suatu yang termasuk bidang open berorder. Hal ini merupakan cerminan dari yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, BW tidak dikenal dan tidak diperkenankan perceraian atas dasar persetujuan bersama. Dengan demikian, perceraian dari orang asing ini harus didasarkan pada dasar perceraian yang dikenal dalam BW atau KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Indonesia sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam buku 1 tentang perorangan yang mengatur tentang tentang perkawinan dan perceraian, hal itu tidak digunakan lagi karena di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan dikuatkan oleh Undang-Undang 16 Tahun 19 tentang perkawinan. Dan di situ secara jelas dan tertuang bahwasannya perkawinan merupakan ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunannya. Hal itu telah diatur mengenai perceraian, perkawinan, dan sejenisnya. Nah, oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku 1 beberapa pasal telah tidak digunakan karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena di Indonesia dikenal dengan lex specialis derogat reg generalis, aturan khusus menyampingkan aturan umum. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat umum, maka disampingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Seperti itu mungkin yang bisa saya paparkan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi para yang menonton atau sekaligus Pak Augie. Semoga berkesan pada presentasi saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.